Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Estefania Saputri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad mudharabah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata adarabi fi ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirad, yang berasal dari kata al-kardu, yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Selanjutnya ada jenis akad mudharabah. Yang pertama yaitu ada mudharabah mutlaqah, adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Selanjutnya yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, adalah muqarabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Selanjutnya yang ketiga ada mudharabah mustarakah, adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya ada dasar syariah. Yang pertama ada sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jais atau boleh. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah. Oleh karena itu, akad ini diperbolehkan secara syariah. Selanjutnya yang kedua ada rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Rukun mudharabah ada 4, yaitu 1 pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua ada objek mudharabah berupa modal dan kerja. Dan yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Dan yang keempat ada nisbah keuntungan. Selanjutnya yang ketiga ini ada berakhirnya akad mudharabah. Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Prinsip pembagian hasil usaha. Dalam mudharabah, istilah profit dan loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja atau profit, tidak termasuk kerugiannya atau loss. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK 105. Yang pertama ada akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang keempat, kerugian. Yang kelima, hasil usaha. 6. Akad mudharabah berakhir. 7. Penyajian. Dan 8. Pengungkapan. Yang kedua ada akuntansi untuk pengelola dana, di mana yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana syirkah temporer. Yang ketiga, penyaluran kembali dana syirkah temporer. Yang keempat, sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya, yaitu saat mencatat pendapatan. Selanjutnya yang kelima yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dan diakui sebagai beban pengelola dana. Selanjutnya yang keenam itu ada di akhir akad, 7 penyajian, dan 8 ada pengungkapan. Selanjutnya yang terakhir ada ilustrasi akuntansi akad mudharabah. Contohnya, Bapak Kevin mempunyai deposito 10 juta dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu rentang 1 Desember 2001 sampai dengan 1 Januari 2002. Dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank yaitu
57% banding 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2001 adalah 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta, berapakah keuntungan yang harus diperoleh oleh Bapak Kevin? Jawabannya, keuntungan yang diperoleh Bapak Kevin adalah 10 juta dibagi 950 juta dikali 20 juta dikali 57% sama dengan 120.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.